Halo, selamat pagi. Ketemu kembali di channel kesayangan kita ini ya, di Quack TV. Barometer perchannel yang akan selalu mengunggah tentang dunia bebek. Nah, sahabat-sahabat yang bisa menangkap siaran di pagi kesempatan ini sungguh cerah ya. Di kawasan Prindavan Cuakpati ini sudah menunjukkan pukul 06:15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kena panas, dan yang lagi berlibur ya, selamat berkumpul dengan keluarga. Ini saya mau spill ini ya, jalan menuju kandang. Nah, sebelumnya kita lanjut, saya doakan sahabat-sahabat yang menonton dan yang setia juga membantu subscribe channel kecil ini agar tetap berkiwir-kiwir di udara. Saya doakan selalu sehat, dijauhkan dari segala mara bahaya, pastinya dimudahkan dalam mencari rezeki, dan disehatkanlah semua dari anggota keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini sahabat, ini sudah berapa hari bebek saya pun tidak saya kasih keluar ya, karena kondisi di sekitaran sawah sudah ditanami tanaman padi oleh orang tua saya. Nah, padahal mereka sudah meronta-ronta sebenarnya minta mandi. Untuk harga telur masih di angka sama ya, untuk packing 2.500. Kalau untuk kisaran bebek Jawa ataupun lokal kemungkinan di angka 2.000 sampai 2.100 ya. Nah, ini harga pakan juga untuk bahan bekatul serta konsentrat juga masih stabil tajam. Kalau kita tidak hati-hati dalam bermanage ataupun nge-manage produktivitas telur, kita bisa mengalami ini ya, seri ya, ataupun impas ya. Nah, dan juga kondisi di sebagian Jawa juga sudah terjadi hujan, banyak sekali angka-angka kematian pada bebek kita kalau kita tidak teliti dengan baik ya, karena bebek sangat signifikan sekali terkena dampak dari ini, dari cuaca itu bisa membuat mereka sakit, dan kalau sakitnya tidak dideteksi dari dini itu bisa langsung mati mendadak tanpa kita sadari. Ya, pengalaman saya pribadi seperti itu ya, sahabat-sahabatku. Nah, untuk efisiensinya memang pakannya harus memang betul-betul bernutrisi agar telurnya tetap stabil, dan pastinya gunakan pakan yang bisa menghemat kantong kita. Seperti saya yang sudah berpindah ke pakan jadi. Nah, ini pagi ini saya akan sepil ya. Mereka sudah berkoar-koar ini. Nah, saya sudah membawa ini ya, gula pasir nih ya, nanti buat untuk ngeteh. Nah, dan juga pastinya saya akan mengambil perlengkapan untuk di kandang. Pisang yang saya panen kemarin belum masak ya. Saya harus pakai apa ini, sepatu boot ya. Masuk kandang harus pakai sepatu boot agar tidak gatel, agar aman. Karena kalau di kandang kan banyak sekali kotoran-kotoran bebek, jadi kita beli seperti ini. Nah, cuacanya seperti ini kawan-kawanku. Oke, kunci sudah di tangan. Kuncinya sudah di tangan, ember juga sudah di tangan. Kita akan panen telur pada kesempatan pagi hari ini. Pertama saya akan buka kandang saya. Saya harus memberi kode seperti itu biar bebeknya tidak kaget kalau saya masuk. Oke, kita masuk ya sahabat-sahabatku. Assalamualaikum. Wah, kan lihat ya. Ini dalamnya bebek yang belum saya kasih makan tadi. Kenapa saya harus memakai sepatu boot ya, karena ini ya, tempat depannya pasti becek. Ini ada telur yang saya ambil.
selamatkan dulu biar tidak terinjak-injak pecah. Gak apa-apa kita berkotor-kotoran, nanti kita cuci. Ini juga bahaya ini. Kotor-kotoran. Ini telurnya seperti ini ya sahabat-sahabat kalau pagi. Jadi kalau pagi kita harus utamakan mengamankan telur dulu ya. Mengamankan telur sebelum kita memberikan pakan. Jadi kalau bisa dikeluarkan bebeknya biar kita aman memberikan pakan. Seperti ini saya akan buka. Jadi begini sahabat-sahabatku, kalau kita punya kandang, kalau kita punya ternak ya, harus berani menghadapi challenge ataupun tantangan, resiko. Karena suatu pekerjaan semudah apapun pasti ada resikonya. Nah, ini kita kunci keamanannya. Biar keluar semua bebeknya. Nah, bebeknya keluar. Jadi bebek-bebeknya akan saya pisah dulu. Akan saya pisah biar saya juga enak untuk mengambil telur ataupun memberikan pakan. Masih ada sisa berapa ini yang nggak mau keluar karena masih berangkram ya. Nah sahabat, ini bebeknya saya sudah kasih keluar ya sebelum saya kasih makan. Berfungsinya untuk agar menjaga tempat kandangnya utama ini steril, tidak diganggu dia ya, tidak diganggu bebek-bebek tersebut. Jadi saya akan memberikan pakan. Nah telurnya juga belum saya ambil. Jadi yang pertama saya kerjakan adalah memberikan pakan di wadah-wadah yang sudah disiapkan ini. Nah ini masih ada ya 3 ekor ini yang belum mau keluar ini. Oh, nah ini adalah pakannya yang saya kemarin sudah siapkan. Nah pakan jadi, dimana pakan ini sudah tidak usah kita oplos lagi ya. Nah jadi tinggal kita ambil, kita kasih ke tempat pakannya. Nah tempat pakannya ini ya sahabat-sahabat. Jadi apa namanya, masih banyak pakan-pakannya yang bisa dicampur atau bisa saldo. Kameranya mohon maaf sahabat ya. Nah ini, jadi saya tinggal masukkan begini. Kalau satu gayung ini biasanya 1 kilo ya, makanya dikira-kira karena pakanan jadi ini sudah komposisinya sudah teruji dan sudah banyak dipakai oleh para peternak-peternak yang ada di sekitar sini, dan saya merasa ini sangat bagus ya untuk menghadapi situasi lagi cepol bulu ini ya. Lihat sahabat-sahabat bisa lihat bulunya sangat cepol, dan ini berpengaruh di produktivitas dari telurnya, pasti berkurang. Jadi untuk mengatasi, kita harus pintar-pintar dalam memanage pakan dan membuat mereka nyaman, tidak stres, agar pulihnya molting mereka bisa cepat atau ganti bulu. Nah ini tanda-tandanya kalau ganti bulu itu bulu-bulunya jatuh banyak sekali nih di pinggir-pinggir, banyak sekali. Nah ini pakan jadi bisa dibeli di tempat-tempat pakan ternak yang sudah menjual pakan-pakan yang memang cukup praktis buat kita dan sangat membantu ya untuk para peternak. Yuk. Nah, seperti itu. Ini sebenarnya musim hujan akan tiba. Jadi teman-teman yang punya kandang, diperbaiki, dicek apa-apa yang kurang segera diteliti ya. Nah pemberian pakan sudah
sekarang waktunya kita mengambil telur ya, di tempat-tempat yang biasanya ya asal saja ya, karena kalau bebek itu kan hanya tidak bisa memilih tempat ya. Keasikan kita kalau mengambil telur. Ini telur sisa dari kemarin yang belum sempat saya ambil sore, mereka masih bertelur. Nah, telurnya di tempat-tempat seperti ini kawan-kawan. Jadi di tempat-tempat yang biasa mereka ini kan. Kalau lebih bagusnya kalau di tempatnya kawan-kawan ada jerami kering, bisa dipakaikan untuk alas telurnya agar aman ya, tidak bentet ya. Oke kawan-kawan, nanti akan saya spill hasilnya bagaimana. Saya ambil telur-telur dulu. Teman-teman Kwek TV ataupun sahabat-sahabat Kwek TV bisa menikmati kopinya dulu atau tehnya dulu sambil menunggu saya mengambil telur ya. Nah, ini telurnya. Ini telurnya. Oke. Nah, ini adalah contoh telur yang ini ya, yang apa namanya ya, yang terkupas ataupun sudah tidak bisa dijual kalau seperti ini. Karena apa? Mungkin tempatnya yang sudah penuh tapi dipaksa oleh bebek itu tersebut di sini. Jadi tergencet mungkin dari kaki-kakinya. Jadi ini mengalami bendet seperti ini. Nah, kita nanti goreng saja kalau seperti ini. Nah, oke, jadi bagusnya memang dikasih alas yang banyak dari jerami ya. Nah, ini hasilnya ya sahabat-sahabat Kwek TV dimanapun berada ya. 2 ember ya tidak penuh ya, karena memang terkendala bebeknya sedang molting ya, ataupun ganti bulu ya. Ini hasilnya seperti ini, tapi ini masih di angka sekitar 70% dari populasi. Jadi ini kurang lebih kalau ember ini ya masih ada sekitar 150 ya, 150. Lumayan dari populasi di angka ya 200-an lah ya, 200-an untuk dengan full jantannya. Jadi indukannya nggak ada 200 ekor ya, hanya sekitar ya 165 atau 170-an lah. Nah, ini begitu sahabat. Jadi di saat molting, kondisi bulu rontok itu saat-saat umur dari 1 bulan sampai menuju 1 tahun itu pasti mengalami molting. Dan molting ataupun ganti bulu itu mereka akan bertelur dulu ya. Jadi solusinya apa? Kita harus bisa menjaga agar bebek-bebek yang tidak molting ataupun tidak ganti bulu tetap berproduksi. Nah, molting itu sangat tidak disukai para peternak, tapi itu adalah seleksi alam dari bebek tutul tersebut. Mereka akan makan, menikmati pakannya. Jadi, nah ini pakan jadi adalah suatu alternatif di mana saya sangat merekomendasikan untuk teman-teman atau sahabat-sahabat yang masih memakai pakan manual ya, ataupun pakan dari bekatul, dedak ataupun kebi ya. Karena di sini untuk di wilayah saya sangat susah untuk mencari pakan-pakan tersebut, dikarenakan ya banyak sekali yang membutuhkan dari para peternak ayam, bahkan sekarang sudah ada peternak B2 itu yang berlomba-lomba mencari pakan ya. Nah, kalau untuk pakan langsung jadi seperti ini untuk 50 kilo atau per satu saknya itu harganya 385.000 untuk wilayah sini ya. Itu pun tergantung dari mereknya. Ada yang mereknya macam-macam, ada D39445, ada yang seperti ini. Nah, ada yang ini juga pabrikan semua ya. Ini dari DX Multifit ya. Multifit ini dari Jawa Timur. Dan saya percayakan dengan Multifit ini. Ya, pakannya masih nutrisinya di atas 18 ya, 18%. Ya, jadi mereka sangat membutuhkan nutrisi, dan juga pakan seperti ini tidak akan basi ataupun bau ya kalau tidak termakan, karena bisa dimakan kembali. Nah, ini. Dan setiap pemberian pakan dalam populasi kurang lebih 200 ini saya hanya menghabiskan sekitar 10 sampai 11 kilo. Irit sekali ya.
Tinggal nanti coba sahabat-sahabat kalkulasikan ya, 385 untuk harga 50 sak dibagi setiap pemberian pakan 10 kilo. Ya kemungkinan sekitar 180 atau 170 itu setiap pagi dan sore. Ya, luar biasa hemat dan bisa pastinya mengimbangi dari produktivitas telur tersebut ya. Jadi bebek kita mengalami cepol bulu seperti saya yang punya ini, karena ini di sini sudah kurang lebih 8 bulan, ya hampir 1 tahun usianya, itu terjadi seleksi alam. Tetapi tidak semua bebek itu cepol ya, ataupun ganti bulu ya. Mereka akan tetap bertelur bagi yang ganti bulunya tingkat sedang ya. Tapi kalau cepol bulu besar, itu mereka tidak bisa bertelur ya. Nah kalau tidak bisa bertelur, itu adalah kerugian bagi kita para peternak, rugi besar. Makanya diusahakan untuk bebek-bebeknya agar tidak mengalami cepol bulu bersamaan. Itu bagaimana? Ya itu memang seleksi alam, kita tidak tahu. Yang penting jaga kandang kita, jaga bebek kita dari segi apapun penyakit, dan pastinya nyaman, tidak stres. Karena kalau bebek tidak stres itu biasanya mereka akan bertelur dan akan sehat-sehat ya. Ini pun nanti coba akan saya kasih keluar, tapi saya harus lebih ini. Makannya juga segini aja kawan-kawan. Mereka tidak mau makan banyak seperti dulu waktu saya masih memakai bahan manual. Jadi sentrat dengan bekatul itu langsung habis. Kalau ini mereka masih sisa banyak seperti ini. Ada yang mengeram lagi. Nah, seperti ini. Nah, jadi mungkin begitu dulu sahabat-sahabatku ya. Kita tidak bisa menyeleksi alam, tapi alam akan menyeleksi sesuatu yang tidak bisa kita lawan, seperti ini, cepol bulu ataupun ganti bulu ya. Kita harus sabar, kita harus merawatnya penuh dengan kasih sayang agar bebek kita tetap berproduktif dan menjaga agar kita tidak jomplang ataupun tidak rugi ataupun tidak minus ya. Oke, dari Kasan Perindavan itu dulu, mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk tip-tip saya. Kalau memang ada kesalahan ataupun ada yang tidak disukai, jangan dipraktekkan di lapangan ataupun ikut meniru dari bebek saya, karena ini adalah bebek packing saya. Memang kandangnya juga kandang semi umbaran, bisa saya kasih keluar dan ada di alam. Dari Kawasan Perindavan saya pamit undur diri, nantikan video-video menarik tentang dunia bebek hanya di Quack TV. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.